Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka majelis zikir, dalam rangka majelis ilmu, agar hidup kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada amalan yang ringan di lisan kita ya, tetapi insyaallah pahalanya banyak. Yaitu apa? Istighfar ya. Istighfar itu punya keutamaan. Istighfar itu punya kelebihan. Apa saja istighfar itu? Yang pertama, istighfar menghapuskan dosa ya. Jadi apa? Istighfar menghapuskan dosa. Dalam riwayat hadis disampaikan, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli." Walaupun dosanya besar ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu, kecuali dosa syirik yang dibawa sampai mati, tidak diampuni oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah keutamaan istighfar itu mendapat kebaikan di dunia. Jadi manfaat istighfar itu mendapat kebaikan di dunia. Kemudian yang ketiga, istighfar itu juga untuk menurunkan hujan yang membawa berkah. Ya, jadi ketika hujan deras, kita pun tidak mau beristighfar, astagfirullah. Apalagi hujan angin kayak gini ya. Khawatir banyak merobohkan pohon-pohon ya, menimbulkan banjir. Ya, kita banyak istighfar ketika turun hujan deras ya. Apapun walaupun tidak deras tetap istighfar, astagfirullahaladzim dengan baca doa Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat. Kemudian selanjutnya manfaat istighfar itu adalah yang keempat, mengabulkan doa. Kalau kita pengen doa kita dikabulkan oleh Allah, banyak apa? Istighfar, astagfirullahaladzim ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah melimpahnya rizki. Jadi kalau pengen rizkinya melimpah, banyak istighfar, entah sehari minimal 100 kali. Jadi Rasulullah itu beristighfar minimal 100 kali. Kita bisa lebih, bisa ketika ke sawah istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika bekerja istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ketika lagi nyantai istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi itu banyak insya Allah Allah akan memberikan rizki. Rizki tidak harus berupa harta, tapi apa? Kesehatan. Ya. Sehat itu rezeki yang mahal. Nggih, mahal nggih. Ndak sehat itu panjenengan mengalami kan nggih. Lah, banyak uang kalau sakit-sakitan itu ndak nikmat ya. Tapi kalau sehat walaupun banyak uang tambah nikmat. Nggih. Walaupun uangnya cukup itu banyak nikmat. Karena kita dianjurkan kepada Allah minta harta yang cukup. Ya, yang cukup. Cukup itu artinya bisa memenuhi kebutuhan pokok utamanya. Ya. Jadi cukup. Karena orang yang banyak harta, banyak uang belum tentu cukup. Kirang terus, haus terus. Modelnya banyak. Ya. Makanya koruptor itu tidak ada yang miskin. Koruptor itu kaya-kaya. Maksudnya kaya dalam arti kaya hartanya, tapi tidak cukup, tidak kaya hatinya. Karena yang diterima oleh Allah itu kaya hati, ya. Kemudian yang keenam adalah istighfar itu dimudahkan segala urusan. Kalau kita banyak urusan istighfar. Ya, tapi tidak tunggu urusan banyak baru istighfar. Istighfar terus tiap hari agar Allah memudahkan urusan kita. Yang ketujuh adalah istighfar itu mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Allah senang pada hambanya yang istighfar. Ya, kemudian yang kedelapan, istighfar itu terhindar dari musibah. Ya, kita mau berangkat ya sambil naik sepeda banyak istighfar, naik mobil banyak istighfar, naik kendaraan angkot banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya. Di sisi lain mungkin kita banyak sholawat juga istighfar. Kemudian selanjutnya manfaat istighfar itu yang kesembilan, mendapatkan keberuntungan ya.
Disampaikan dalam hadis, beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Jadi catatan amal di akhirat itu banyak istighfarnya, itu orang yang beruntung. Ya. Kemudian yang ke-10, ditambah kekuatan. Umpama kita lemah, loyo, banyak istighfar, astagfirullah, agar Allah berikan kekuatan. Ngangkat tebu tidak kuat, banyak istighfar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah Allah berikan kekuatan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-11, istighfar itu dijauhkan dari setan. Ya. Dari setan itu bisa merusak semuanya. Harta kita bisa dihancurkan, rumah tangga bisa dihancurkan, ya. Banyak ladang bisa dihancurkan oleh setan. Oleh karena itu banyak istighfar. Kemudian yang ke-12 adalah istighfar itu membersihkan hati. Banyak dosa kita bersihkan, astagfirullah. Jadi tidak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu banyak istighfar itu merendahkan hati kita, ya, membersihkan hati kita. Kemudian yang ke-13, istighfar itu mengikuti perilaku Rasulullah. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, banyak istighfar, ya. Kemudian yang ke-14 yang terakhir adalah istighfar itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita sekalian dimudahkan oleh Allah untuk istighfar sehingga kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin. Warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.